Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan yang baik. Kita bertemu kembali dalam saat teduh. Mari kita bersama hampiri Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di saat pagi hari kita menghampiri Tuhan, memuji, membesarkan namanya, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan bersama, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Makasih Tuhan, kami rindu mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami ingin mencintai Engkau seumur hidup kami selama-lamanya Tuhan. Hari ini kami berdoa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kuasa dan hadirat-Mu menjangkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami terlebih besar untuk mengasihi Engkau, untuk mengikut Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk bersyukur kepadamu, untuk hidup menyenangkan Engkau. Biar saat ini Kau dapati setiap kami Tuhan adalah orang-orang yang ingin mengasihi Engkau, ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji namamu, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu bersyukur Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbaik di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau
menyebutkan namamu selalu, tiada lutu tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tahu bahwa Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. We worship you Lord, we worship you Lord. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau berbicara buat setiap kami pada saat ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan urapi hamba-Mu yang terbatas. Biar Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami sedang menyembah-Mu, Engkau sedang menjamah, Engkau sedang menyembuhkan, Engkau sedang menguatkan setiap kami. Terpuji nama-Mu demi nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, sekali lagi shalom buat yang baru pertama kali bergabung dan mungkin baru saja bergabung pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa saat saya ada di Amerika, ada menghadiri suatu undangan pelayanan di sana dan juga mengambil momen untuk bersama keluarga kita, ada waktu untuk momen kebersamaan Saudara. Dan hari ini kita sudah ada di Indonesia dan masih di karantina, jadi makanya nggak boleh kenceng-kenceng suaranya, jadi seadanya aja Saudara ya. Tapi semoga masih kita boleh untuk bersepakat untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, sekalipun saya nggak bisa nyanyi kenceng-kenceng karena di sebelah kamar orang juga lagi istirahat Bapak Ibu. Dan sudah hampir 1 bulan nggak main gitar Saudara, karena memang di Amerika tadinya bisa main gitar, cuma karena kuku, ada 3 kuku yang patahnya di tengah, jadi sakit sekali ya, jadi ini masih ada, jadi susah untuk main gitar, jadi tapi nggak apa-apa Saudara ya. Jadi kita begitu pas bisa nyanyi sambil main gitar, rasanya lain gitu Saudara ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, renungan kita yang singkat pada pagi hari ini tentang memahami musimnya Tuhan gitu kan, atau God's season. Saudara, firman Allah berkata, ada satu ayat yang akan saya ambil dalam Lukas, dari satu perikop Lukas 12. Saudara, ada dari ayat ke 54 sampai ke 57. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan seperti ini. Then he turned to the crowd, when you see clouds coming from the west, you say, storms coming, and you are right. And when the wind comes out of the south, you say, this will be a hot one. And you're right. Dikatakan, you know how to tell a change in the weather, so don't tell me you can't tell a change in the season, the God season we're in right now. Dikatakan firman Allah bahwa kalau kamu melihat dikatakan kalau melihat awan naik, iya kan? Kita tahu, oh kalau awan sudah naik di sebelah barat akan datang hujan, dan itu memang terjadi. Dan kemudian kalau kita lihat angin selatan itu bertiup, kita akan berkata bahwa hari akan panas terik, dan itu memang terjadi Saudara ya. Dan dikatakan, hai kamu orang yang munafik, itu adalah sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Jadi kayak hatinya nggak tulus, atau ada hati yang tidak sungguh-sungguh dipersembahkan tulus sepenuhnya kepada Tuhan. Dia katakan, rupa bumi langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dia katakan, bahkan mengapa engkau tidak bisa melihat God's season musimnya Tuhan?
saudara. Segala sesuatu tuh kita bisa menilai, kita bisa lihat ini, kita bisa lihat ini. Saudara, contoh saudara ya, hari-hari ini kan semua orang berkata, aduh kita kok belum pernah ada di musim yang sulit ini. Kemudian saudara, dari zaman dulu juga kita sudah lihat terjadi tsunami, terjadi perubahan ekstrim cuaca, dan itu bukan terjadi hari ini. Dan Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa tanda-tanda akhir zaman, diantaranya dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dia katakan bahwa kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan terjadi, dia katakan perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, terjadi wabah, saudara ya. Dan kita sudah melihat, saudara, banyak sekali perubahan ekstrim ya, dari banjir besar, banjir bandang. Ada satu negara atau satu pulau atau satu tempat yang tidak pernah terjadi mungkin ombak yang tinggi-tinggi, kemudian ombak tinggi-tinggi, gunung meletus di mana-mana, dan kemudian terjadi perubahan-perubahan ekstrim, bahkan kejahatan semakin jahat. Saudara lihat terjadi perubahan-perubahan yang drastis di musim-musim yang tidak biasanya, saudara. Jadi kita sudah melihat dengan jelas bahwa sudah terjadi banyak hal yang memang sudah mulai dari dulu, sudah mulai penggenapan, dan ini udah semakin jelas, saudara. Jadi dia firman Allah berkata bahwa untuk menilai zaman aja kita tahu. Dia katakan untuk menilai, oh hari ini akan hujan, dikatakan storms coming, kita akan bisa tahu, oh ini hari ini akan panas banget. Tapi kenapa dia katakan kita tidak bisa menilai season, musimnya Tuhan? Dia katakan ada ayat selanjutnya dalam terjemahan ini dikatakan you don't have to be a genius to understand these things. Dia katakan kita nggak perlu jadi pinter-pinter amat. Kan di awal dia katakan, hai engkau orang yang munafik. Artinya bahwa orang munafik bukan berarti orang yang bukan pinter, saudara ya. Justru kadang-kadang orang munafik adalah orang yang pinter, terlalu pinter, kemudian dia mengolah dengan pikirannya, ditambah dengan hati yang tidak tulus, ditambah dengan agenda-agenda yang lain, atau ditambah dengan ketegaran hati yang kemudian susah untuk dibelokkan, saudara. Sehingga justru orang-orang yang pinter, orang-orang yang sudah tahu banyak, orang-orang justru yang memang sudah banyak pengalaman, ataupun orang-orang yang punya banyak hal, saudara, dalam kehidupan mereka, baik pengalaman, kayak orang bilang, kita sudah asam garam, sudah banyak tahu. Justru ada banyak orang tertentu yang memang sulit untuk mereka hatinya tuh dijamah, hatinya itu dibawa kepada Tuhan, karena memang sudah banyak tahu, karena memang sudah orang yang pintar. Makanya dia katakan seperti ini, you don't have to be a genius to understand this thing. Kamu tidak perlu harus menjadi pintar untuk bisa menilai semuanya ini, tapi kita hanya perlu memiliki hati yang apa? Yang tidak munafik. Dengan kata lain, hati yang tulus, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diarahkan, hati yang mau menjadi peka, sensitif, saudara, supaya kita bisa menilai zaman ini, dan kita bisa mulai menilai bahwa Tuhan sedang bergerak di musim ini. Tuhan sedang menyatakan kuasanya, atau dengan kata lain bahwa sepertinya kita sudah berada di penghujung akhir zaman, saudara. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki hati yang mulai bisa melihat dengan jeli, saudara ya. Tidak perlu kita pinter amat, karena orang yang paling bodoh pun, orang yang memang gak pinter pun, dia bisa melihat, oh aduh, ini kok sudah banyak terjadi kerusuhan, ini sudah banyak terjadi hal-hal yang semakin jahat, ini sudah terjadi gempa bumi, sudah terjadi COVID, sudah terjadi pandemi yang serentak mematikan seluruh kegiatan seluruh dunia, dan membuat orang stay at home, saudara. Dan masih banyak hal yang lain yang mungkin akan terjadi esok-esok. Who knows? Tidak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. We never know, saudara, kalau besok-besok terjadi pandemi apa lagi, atau besok-besok terjadi hal apa lagi yang mungkin yang lebih ekstrim terjadi. We never know, saudara. Sebab itu kita juga tidak perlu tahu, tapi yang kita harus perlu tahu bahwa musim Tuhan itu selalu ada, dan kita perlu tahu. Musim itu artinya sesuatu yang akan berganti, season, saudara ya. Sebab itu suatu waktu kadang Tuhan sedang mencurahkan rahmatnya, kuasanya, atau Tuhan sedang menyatakan favornya, membuka jalan buat kita. Tuhan sedang menyatakan rencana yang luar biasa buat Anda dan saya, secara spesifik, secara khusus buat setiap kita. Kalau kita tidak bisa menilai dengan cara Allah memandang, menilai Tuhan sedang bergerak di musim-musim yang baru buat setiap kita, kita tidak akan bisa melihat Allah di dalamnya. Kita tidak bisa melihat rencana Allah. Kita tidak bisa masuk ke dalam setiap musimnya Tuhan. Bahkan kita akan
tidak bisa mengambil keputusan yang benar dalam segala keadaan yang mendesak, di mana kita harus mengambil keputusan sendiri, tidak karena paksaan orang, tapi harus menjadi keputusan pribadi. Seperti lagu yang kita nyanyikan di awal bahwa Yesus, aku cinta kepadamu, mengiringmu seumur hidupku, aku mengiring Yesus keputusanku. Dan lagu yang terakhir tadi, saya lupa ya tadi, lagu yang terakhir di mana bahwa aku hanya ingin, benar-benar ingin menyenangkan Tuhan, ingin mencintai Tuhan. Saudara, dia katakan seperti ini, ayat 55, apabila kamu melihat angin bertiup, kamu berkata hari ini akan panas terik, dan itu memang terjadi. Dia katakan, hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dengan kata lain, bahasa sederhana, mengapa kamu keras hati, mengapa kamu nggak peka, mengapa hatimu tidak tersentuh, mengapa kamu tetap enggak ada keinginan untuk berubah ketika melihat zaman ini. Saudara, orang ketika sudah melihat tanda-tanda yang sudah semakin jelas, harusnya kita akan semakin lebih waspada. Kita lebih semakin mempersiapkan diri. Kemudian kita lebih mendekat kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu. Bahkan saya membaca satu artikel dikatakan seperti ini. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, seharusnya kita semakin mempersiapkan untuk hari dimana kita menghadap Tuhan. Itu yang udah lebih ekstrim lagi, saudara ya. Karena kan kita juga tidak pernah tahu. Nah, ayat 57 berkata, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Apa yang benar artinya sesuatu yang kita tahu bahwa ada benar, ada tidak benar. Bahkan Paulus berkata ada yang baik, berkenan, dan sempurna, saudara. Bahkan tidak semua tidak semua itu mendatangkan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Artinya bahwa ada hal-hal yang tidak membawa kebaikan buat kita, tidak membangun hidup kita, tidak membuat kita lebih mendekat kepada Tuhan. Tidak ada nilai-nilai yang baik, saudara ya. Contoh soal ada orang yang mungkin waktunya dia habis pergi ke diskotik, pergi ke tempat-tempat di mana hanya wasting time aja, di mana tempat-tempat yang buang waktu percuma saja. Ada orang yang dia ngambil banyak waktu mungkin untuk kesenangan-kesenangan dunia, dan kemudian dia tidak memberikan waktu untuk mendekat kepada Tuhan, tidak memberikan waktu untuk menilai zaman ini bahwa sudah waktunya aku mendekat kepada Tuhan. Dan dia tidak memberikan kayak sesuatu yang dia harus lakukan, perjuangan untuk semakin mendekat kepada Allah. Karena kita harus putuskan, tidak ada orang yang dapat membawa Anda dan saya mencintai Tuhan sampai kita memutuskan sendiri. Tidak ada orang yang dapat membawa kita untuk mengasihi Tuhan luar biasa sampai kita memutuskan secara pribadi. Tidak ada orang yang dapat membawa saudara untuk hidup kudus, untuk hidup berhati-hati, awas-awas, takut akan Tuhan, untuk hidup tidak kalah dengan semua tantangan, pencobaan, dengan semua godaan dunia, untuk hidup berhenti untuk misalnya dalam kehidupan yang membawa kita kepada kegagalan, saudara, atau membawa kita ke titik-titik kita menyerah. Tidak ada orang yang dapat membawa kita. Mereka bisa membawa, tapi yang memutuskan itu adalah Anda dan saya. Tidak ada orang yang dapat membawa kita ke jalan yang benar sampai kita memutuskan yang benar untuk hidup seperti yang Tuhan mau, untuk memutuskan setiap mana nih hal yang saya lakukan berkenan sama Tuhan gak, menyenangkan hati Tuhan gak, atau menyakiti hati Tuhan. Yang saya lakukan itu bernilai atau tidak, bernilai baik atau tidak, atau membawa hidup saya semakin buruk, semakin hancur, mungkin bahkan merusak karakter, merusak kehidupan yang sudah dibangun, saudara ya. Karena cara kerja iblis tidak seperti pada zaman dulu lewat ular. Dia akan memakai orang tertentu, dia akan memakai kondisi tertentu, dia akan memakai kesenangan kita, hobi kita, dia akan memakai titik-titik lemah kita untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Dia bukan lagi seperti ular yang kemudian yang menggoda Hawa, tapi kadang-kadang dia memakai banyak hal untuk membuat kita jauh dari Tuhan, membuat perhatian kita teralihkan dari Tuhan, membuat kita kecewa, membuat kita lemah, atau membuat kita hilang semangat, saudara. Bahkan hari-hari ini ada saudara yang memang tetap Kristen dan mungkin berkata bahwa aku ini juga percaya Tuhan, tapi saudara sudah tidak ada semangat untuk mencintai Tuhan. Jadi saudara, bahwa iblis itu membawa kita pelan-pelan tapi pasti. Tapi kalau kita bisa menilai, oh ini pekerjaan iblis, oh ini nggak benar, oh ini kayaknya membawa saya tambah hari tambah jauh, oh pergaulan ini kayaknya membuat saya tambah hari tambah undur dari Tuhan, oh kayaknya yang ini membuat saya tuh tambah hari tambah
biasa dengan dosa, biasa lama-lama sudah tidak ada alarm lagi di sini, saudara, untuk merasa wah ini salah nggak, ini dosa nggak, saudara. Yang memutuskan itu saudara dan saya, hamba Tuhan atau orang-orang terdekat kita sekalipun hanya bisa berdoa, menguatkan, menarik kita, atau mungkin bahkan menguatkan kita, tarik kita, selalu memberi semangat kepada. Tapi yang memutuskan adalah saudara dan saya. Sebab itu hidup ini adalah soal keputusan yang benar yang Anda dan saya pernah ambil dan tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Hari ini saudara, mari masukin hari yang baru untuk kita mulai belajar memutuskan yang baik, belajar untuk menilai sesuatu yang benar, belajar melihat keadaan zaman bahwa sudah saatnya kita mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang mendekat kepada Tuhan, firman Allah berkata Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Bukan berarti kalau kita kayak yoyo, bukan, saudara. Sebenarnya kalau ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Ketika kita menjauh, bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh. Dia tetap di sana, saudara. Sebab itu hari ini tidak akan pernah ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita jika kita tidak mengizinkannya. Dan biarlah hari ini kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang tulus, yang bisa menilai zaman, bisa melihat musim ini, sehingga kita bisa memutuskan yang benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung pada saat ini dalam JC Ministry, saya percaya bahwa keputusan yang terbaik yang kita pernah ambil akan membawa kita pada satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Bapak Ibu Saudara, jika itu saudara bersama dengan saya, mari buka tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kadangkala kami tidak memutuskan yang benar. Kadang-kadang kami mengikut Tuhan itu abu-abu, jelas nggak jelas. Kadangkala kami mengikut Tuhan itu kalau kami pengen iya, kalau kami nggak pengen enggak. Kalau kami lagi semangat iya, kalau kami lagi bete atau lagi bad mood atau lagi nggak suka, kami ya nggak suka. Jadi mengikut Tuhan tuh kayak yoyo, kayak cuma main-main, cuma pengen senangnya aja. Tapi kami mau memutuskan yang benar. Kami mau memiliki hati yang tidak munafik, hati yang tulus, hati yang peka menilai zaman, hati yang ingin membuat satu kehidupan iman kami menjadi satu perjuangan yang jelas, yang permanen, bahwa kami mengikut Tuhan, kami memutuskan, kami tidak undur, dan kami tahu keputusan kami yang benar ini akan menentukan hari-hari kami ke depan. Kami berdoa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini, Tuhan. Biar damai sejahtera, biar kekuatan yang baru, biar semangat yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Untuk kami harus yakin, kami harus percaya bahwa Yesus adalah hadiah yang terbesar. Yesus adalah Bapa yang paling hebat. Yesus adalah Tuhan yang selalu berjalan menyertai kami, melewati musim, melewati zaman, melewati every season dalam hidup kami. Kami selalu akan melihat anugerah-Mu cukup buat setiap kami. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu yang saat ini sakit, yang saat ini dalam pergumulan, yang ada mengikuti tayangan langsung, yang menuliskan di live chat. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Kami sepakat kuasa-Mu menjamah, menjangkau, menjawab setiap doa kami. Maupun kami berdoa buat setiap Bapak Ibu yang sudah mengirimkan dalam WhatsApp, Tuhan, permohonan doa. Tuhan, Engkau dengar setiap permohonan doa setiap anak-anak-Mu. Kami sepakat, Tuhan, Engkau menjawab, Engkau buka jalan, Engkau campur tangan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, bahkan Engkau bawa kami mendekat kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, buat bangsa Indonesia. Kami berdoa biar anugerah pemulihan luar biasa boleh terjadi dengan dahsyat dalam kehidupan Indonesia, bangsa kami yang kami cintai, dalam ekonomi, dalam kesehatan, bangkit dari pandemik, dan Tuhan membuka jalan. Bahkan gereja Tuhan boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa buat bangsa-bangsa juga boleh kami menang atas COVID-19. Tidak ada varian-varian baru, baik Delta, Omikron, dan semuanya sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Dan kami tahu Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur, berkati seluruh keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami, berkati pelayanan kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Dan biarkan kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, memutuskan yang benar, dan tahu mencintai Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan kesaksian. Salah satu kesaksian yang nanti saya akan tayangkan mungkin videonya, saudara, ya. Dari sekian banyak, ada banyak kesaksian, saudara. Dikatakan ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang bernama Valeri, saudara. Dan kemudian putrinya ini waktu itu retina kiri di bawah
yang bagian ada berlubang, dan sudah dicek itu berlubang, saudara. Tapi kemudian ketika ya ibu ini percaya dan kami semua juga berdoa, dia katakan, "Shalom Pastor Jacqueline and team, haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang dahsyat. Saat ini putri saya Valerie sudah menerima kesembuhan mata retina kiri bawah yang berlubang saat ini sudah tidak berlubang. Pemeriksaannya sampai 2 kali oleh dokter, hasilnya tetap tidak berlubang." Yesus, kita luar biasa. Terima kasih Pastor Jacqueline, Pastor David, and tim doa, semua tim reward untuk Valerie, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah ingat, setiap ada acara baik berkat pagi maupun acara healing worship sebelum kami berangkat ke Amerika pun, kami sering mendoakan saudara Valerie untuk retina matanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini tanggal 11 Desember kami mendapatkan kabar bahwa mujizat sudah terjadi, bahkan ada kesaksiannya. Saudara, bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan beban doa, mari kita percaya, bukan kami yang menyembuhkan, bukan kami yang menolong, tapi Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan, maju terus, sampai bertemu pada setiap hari Selasa sampai Jumat jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Terima kasih sudah like, sudah share, dan juga untuk subscribe-nya. Dan saya percaya tangan Tuhan yang luar biasa akan selalu menyertai kita. Yesus kita luar biasa. God bless.